Salasun munjiatun Mas Taim. 3 perkara yang menyelamatkan. Nyelap napa ya? Menyelamatkan. Nggih. Monggo napa ya? Ada 3 perkara yang menyelamatkan kata Rasulullah. Ammal munjiatu fa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Jadi sing nyebabno orang bisa selamat itu dia takut kepada Allah, baik di dalam samar, tidak ada orang yang tahu, atau fil alaniyah, atau di dalam terang-terangan. Nah, kaya aku nih aneh Pak Yai. Lah piye? Nek nang wong kaya apik-apik kok. Jadi nek wong ada orang sorbana pakai kopiah, kalau sendirian. Buka HP Pak ya. Jadi rasa takut ketika sendiri atau ketika banyak orang itu menyebabkan orang itu selamat. Kalau rasa takutnya hanya ketika banyak orang, dia ketika sendiri bermaksiat, suatu saat ya konangan Pak ya. Orang tidak akan pernah bisa menyembunyikan bangkainya. Nah, itu yang pertama. Kan ada 3 toh, ada 3 yang menyelamatkan kata Rasulullah. Yang pertama adalah punya rasa takut kepada Allah di dalam tingkah samar atau di dalam tingkah ramai. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana walaupun di dalam keadaan fakir dan kaya. Jadi wayah sugih yo sederhana, ketika miskin fakir yo sederhana. Nek kaya aku iki piye Pak ya? Lah gimana? Aku ini melarat tapi macak sugih. Ora alim macak alim iki Pak ya. Parah Mas Oke. Parah Mas Oke. Pinter ngitung duit, tapi nggak punya duit. Jadi ternyata ketika kaya dia boros, ketika miskin dia pelit, itu orang itu sengsara Mas. Karena aku modelnya kok iki lho Pak ya, orang ngono seneng nampang nih Pak ya. Piye? Lah ki pencitraan aku ya. Ora kiai macak kiai. Mangane nek petuk aku delok Pak Yai ya. Delok Kang Tak Pak. Soalnya tadi pagi. Ora tadi pagi aku dari dolan karo wong celuk Pak Yai. Waduh, iki pencemaran nama ya. Ngene nek diceluk wong malah apik Pak dipanggil apik-apik ya. Kare ora makom Pak Yai. Kiai itu definisinya 2. Zaman dahulu kiai itu adalah orang yang dituakan karena ilmunya tua, menguasai ilmu agama, tatanan ilmu agama dan diamalkan. Makanya mereka tidak ingin disebut kiai, tapi masyarakat yang menyebutnya kiai. Nah sekarang yang kedua itu nggak bisa ngaji, tapi ingin jadi kiai. Ya, mengkiaikan diri. Ngenek aku gitu. Jadi yang pertama, orang yang takut kepada Allah di dalam keadaan samar dan terang-terangan. Yang kedua, orang yang hidupnya selamat adalah orang yang hidup sederhana, baik dalam keadaan fakir atau kaya. Saat fakir pelit, saat kaya boros, maka dia akan rusak, hancur. Yang ketiga, bisa ya. Nah, yang ketiga adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Berbuat adil baik saat marah atau saat ridho. Wah ini sulit Mas ini. Berbuat adil saat marah dan saat ridho. Ini ki angel iki. Wong aku ngergelo mbek wong wis betul jotos. Tapi piye saiki juga. Ini dalam hal memutuskan Mas. Keadilan itu dalam bersikap, dalam memutuskan. Seperti cerita Sayyidina Ali itu. Ketika ada orang kafir menghina Rasulullah, dia marah, mencabut pedang, terjadi peperangan. Orang kafir itu dikalahkan dan hampir saja dibunuh. Sayyidina Ali kemudian diidoni, diludahi, terus terkena mukanya. Nah, akhirnya Sayyidina Ali mau membunuh, nggak jadi. Masya Allah. Nah, itu adil. Ditanya kenapa kamu nggak jadi membunuhku? Tadi itu aku ingin membunuhmu karena Rasulullah, karena agama. Tapi pas kamu meludahi aku ingin membunuhmu bukan karena Rasulullah, tapi karena aku marah engkau ludahi. Paham Mas? Iya, luar biasa Pak Yai. Mengendalikan nafsunya luar biasa. Jadi ada 3 hal yang menyelamatkan. Yang pertama, punya rasa takut baik dalam keadaan samar atau terang-terangan. Yang kedua,
Lalenan Pak ya. Lalenan mana menaik rezeki ya. Hidup sederhana. Hidup sederhana. Walaupun dalam keadaan fakir atau kaya. Jadi ketika kaya ya hidup biasa-biasa saja sederhana, saat fakir sederhana. Lah mobil Pak ya apa? Apa nih? Mobil sampean apa? Jangan ukur sepatu dengan sepatu ukuran orang lain. Jangan ukur sepatu Mas Taib dengan sepatu ukuran sepatu orang lain. Bagi saya naik itu sudah sangat sederhana sekali. Tapi sampean walaupun naiknya katana itu bisa mungkin boros sekali. Boros dan sombong Pak ya. Katana itu sombong pemanen keras. Iya. Jangan pernah mengukur sepatu ukuran sepatu orang lain. Apa ya motor elek ngesakno Pak ya. Abdurrahman bin Auf itu pernah naik kuda penelanannya menurut sebagian sahabat yang lain mewah, tumpahan sepatunya mewah. Dilaporkan oleh Rasulullah karena Rasulullah mengajarkan hidup kesederhanaan, hidup sederhana mungkin. Tapi kenapa pelanannya Abdurrahman bin Auf, tempat kudanya Abdurrahman bin Auf begitu mewah katanya? Kata Rasulullah, itu sudah sangat murah dan sederhana bagi Abdurrahman bin Auf. Artinya apa? Jangan pernah mengukur ukuran sepatumu dengan ukuran sepatu orang lain. Pasti gak sama Pak ya. Jadi boros Mas Taib dengan boros saya beda. Sederhananya Mas Taib dengan sederhana saya beda. Pak ya. Yang terakhir adalah apa ya? Adil di dalam keadaan ridho dan dalam keadaan marah.